Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual. Saat ini kita akan memulai doa kita, doa Rabu, meskipun sudah dilakukan secara setiap minggu, tetapi berharap bahwa rutinitas ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian Kekuatan Hatiku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali berkumpul meskipun secara virtual untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini, agar ibadah ini boleh menjadi hidupan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau agar kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, Tuhan adalah kekuatanku. Kita hidup di mana kita mencintai begitu banyak hal di dunia ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau hal yang kita cintai itu justru mengecewakan kita? Entah itu pasangan kita mengecewakan kita, rekan kerja kita mengecewakan kita, atau orang tua sendiri mengecewakan kita. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita marah, kecewa, atau malah meninggalkan mereka, saudara-saudara? Tapi bagaimana dengan Nabi Habakuk? Nabi Habakuk yang setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, apakah dia meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya? Mari kita buka Alkitab kita dari Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, konteks pada masa ini Habakuk bercerita tentang orang fasik yang dibiarkan Tuhan melakukan kejahatan kepada orang-orang yang benar. Dan di sini seolah-olah Allah membiarkan orang fasik itu menindas orang yang baik. Saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah hukuman Allah kepada orang fasik. Karena orang fasik dibiarkan Tuhan untuk bertambah menjadi jahat dan merasa diri mereka menjadi orang yang hebat. Sebaliknya, orang benar justru berteriak kepada Tuhan dan seakan-akan Tuhan meninggalkan mereka. Tapi saudara-saudara, kita tahu di sini bahwa Tuhan memiliki rencana yang begitu indah kepada setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Di sini kita bisa tahu di mana Tuhan mengizinkan orang benar untuk berseru kepadanya, karena Tuhan tahu bahwa orang-orang benar tersebut memiliki iman yang dewasa terhadap Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara-saudara, melalui ayat ini kita dapat melihat di mana Nabi Habakuk walaupun dia takut menghadapi masalah, tapi dia mau dengan senang, dia mau dengan tenang menerima setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, mari kita lihat di ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak. Saudara-saudara, arti dari Habakuk 3 ayat 17 yang dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara, arti dari sekalipun pohon ara tidak berbunga ialah di mana pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel pada waktu itu. Hal ini dapat kita baca di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ke-8. Pada saat itu pohon ara adalah salah satu pegangan umat Israel untuk orang-orang itu untuk terus bertahan hidup. Namun di sini saudara-saudara, Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti sekalipun hal yang paling sering ada di dalam hidup mereka tidak ada, mereka akan tetap bersorak-sorak kepada Allah. Saudara-saudara, ketika saya membaca kitab Habakuk, terus saya menggali ayat yang ke-18, di sini sangat menakjubkan bagi saya, di mana kata bersorak-sorak di dalam bahasa Ibraninya yang
di dalam bahasa Ibraninya adalah Eloza, yang artinya bergembira, berbahagia, kegirangan. Di sini Nabi Habakuk tidak hanya berbahagia, tetapi Nabi Habakuk menunjukkan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun apa yang mereka butuhkan tidak ada, mereka tetap akan berbahagia, mereka akan melompat kegirangan. Saudara-saudara tahu kenapa Nabi Habakuk berani mengatakan hal tersebut? Karena iman Nabi Habakuk dewasa terhadap Tuhan. Dia tidak takut lagi ketika masalah datang menimpa hidup mereka, karena dia tahu dia memiliki Allah yang besar. Saudara-saudara, ilustrasinya seperti ini. Kita hidup di mana kita mengingini hal yang kita perlukan itu pasti ada. Kebutuhan pokok kita dan keinginan pribadi kita. Tetapi di sini kita melihat di ayat yang ke-17, Nabi Habakuk tidak lagi mempersoalkan apa yang ia butuhkan dan ia ingini, tetapi ia akan tetap bersorak-sorak bagi Allah. Sulit memang untuk kita lakukan, tapi inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Dimana ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita juga harus tetap memiliki percaya diri kita terhadap Tuhan. Kita memiliki hati yang penuh terhadap Tuhan. Kenapa sih Nabi Habakuk bisa melakukan hal tersebut? Karena Nabi Habakuk menaruh kekhawatirannya di dalam Tuhan, menaruh kepercayaan dirinya di dalam Tuhan, sehingga Nabi Habakuk tidak lagi khawatir akan hidupnya. Saudara-saudara, pertanyaannya, maukah kita melakukan apa yang Nabi Habakuk lakukan, di mana dia tidak takut lagi menghadapi masalah dalam hidupnya? Biarlah itu menjadi refleksi bagi kita. Mari kita sama-sama menaruh kekhawatiran kita, menaruh harapan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang betul-betul menegurkan kami Tuhan, di mana kami harus menaruh kekhawatiran kami, menaruh setiap harapan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang dapat membantu kami keluar dari masalah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami siap menaikkan pokok doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.